para pengamat geografi. Kali ini kita akan menjelajahi dua ruang hidup yang berbeda, namun saling terhubung, yaitu desa dan kota. Nama lain desa menurut Sanskerta itu adalah desi. Desa menurut para ahli Bintaro adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur fisiografis, politik, ekonomi, dan kultural. Unsur fisiografis adalah unsur yang terkait dengan kondisi fisik di desa, mau berupa udara, tanah, dan air. Unsur politik adalah unsur yang berdasarkan pengaturan hidup bersama. Unsur ekonomis adalah unsur yang merupakan suatu aktivitas manusia dalam menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Dan unsur kultural adalah unsur yang dimana kebudayaan atau budayanya sangat kuat, baik berupa adat istiadat maupun kebendaan. Menurut para ahli, yaitu Suprajo atau Hadikusumo adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempatan tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggara pemerintahannya sendiri. Adapun potensi desa, yaitu ada potensi fisik maupun non-fisik. Kalau fisik itu berupa udara, tanah, air, dan iklim. Sedangkan non-fisik itu berupa penduduk, aparatur, dan lembaga sosial. Dan tahukah kamu, desa itu memiliki unsur pokok desa. Nah, unsurnya apa aja sih? Yang pertama, daerah atau wilayah. Yang kedua, penduduknya. Yang ketiga, tata kehidupannya. Nah, desa itu memiliki pola tata ruangnya juga loh. Yang pertama, dia masih sangat sederhana. Terus, letak posisi rumah dengan satu sama lain itu juga berjarak atau longgar. Terus dia memiliki pekarangan yang cukup luas. Lalu setiap rumah itu memiliki halamannya tersendiri. Lalu sawah dan ladang itu dia berada di luar dari kampung. Desa dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada desa tradisional, yang kedua swadaya, yang ketiga swakarya, dan keempat swasembada. Desa tradisional ini berciri dengan kehidupan manusia yang sangat tradisional, dan dia untuk mencari mata pencariannya itu dengan cara berburu dan bercocok tanam dengan alat sederhana. Penduduknya juga disebut dengan suku terasing karena di desa ini sedikit sekali untuk berinteraksi di dunia luar, atau bahkan bisa dibilang tidak pernah. Lalu desa swadaya. Desa swadaya ini perkembangannya jauh lebih baik dibanding desa tradisional. Penduduknya masih jarang dan masih terikat dengan adat istiadat. Lalu tingkat pendidikannya juga masih terbilang rendah, namun sudah mau berinteraksi dengan dunia luar sedikit. Dan kebutuhan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari masih bersifat bertani. Tapi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desa swakarya. Desa swakarya, penduduk ini sudah mengalami transisi. Nah, adat istiadatnya juga sudah berubah nih. Dan dia mata pencariannya sudah beragam, gak hanya bertani. Lalu pengaruh dari luar juga sudah masuk. Jadi dia bisa berinteraksi dengan dunia luar. Lembaga pemerintahnya juga sudah ada. Dan produktivitasnya juga terakhir desa swasembada. Desa swasembada ini biasanya terletak di sekitaran daerah kota, dan dia juga adat istiadatnya sudah mulai lepas. Mata pencariannya juga sudah banyak melalui industri, dan tingkat pendidikan dan keterampilannya juga sudah tinggi, dan berpikirnya sudah menjadi rasional. Di dalam desa pastinya mempunyai fungsi pemanfaatan desa. Nah, untuk itu kita telah bersama yuk. Yang pertama sebagai hinterland atau pemasok kebutuhan pangan kota. Yang kedua sebagai sumber tenaga kerja kasar bagi kota. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari aku tentang desa. Kira-kira kota itu seperti apa ya? Yuk kita mulai membahas kota.
Pengertian kota menurut para ahli. Yang pertama, internal. Yang kedua, northern. Yang ketiga, Max Weber. Yang keempat, culture lifestyle. Karakteristik masyarakat di kehidupan kota. Secara demografis itu heterogen dan padat. Secara sosiologis itu individualis dan komunikasi tidak langsung. Secara ekonomis bergerak di bidang industri. Dan yang terakhir, secara budaya multikultural, inovatif, dan dinamis. Kota di Indonesia menurut jumlah penduduknya. Kota kecil 20.000 sampai 50.000 jiwa. Kota sedang 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kota besar 100.000 sampai 1 juta jiwa. Kota metropolitan lebih dari 1 juta jiwa. Kota megapolitan lebih dari 14 juta. Kota menurut tahap pengembangannya. Tahap neopolis. Tahap neopolis ini kota yang baru muncul dan disyirikan dengan pedesaan yang masih tampak. Tahap polis. Tahap polis adalah kota yang menjadi pusat keagamaan dan pemerintahan, dan cirinya kota ini masih bersifat agamis. Lalu tahap metropolis. Tahap metropolis di sini ditandai dengan pemekaran wilayah yang sebagian besar orientasinya ke masa depan dan sudah mulai mengarah ke sektor industri. Tahap megapolis. Tahap megapolis di sini tahap di mana ukuran wilayahnya sudah sangat besar dan di sini ditandai dengan tandanya penurunan kualitas. Tahap trinapolis. Trinapolis tahap ini sudah mengalami kemerosotan moral yang ditandai dengan kriminalitas, terus kejahatan lalu lintas, dan dia kurangnya atau buruknya pelayanan umum. Dan yang terakhir ada tahap metropolis. Tahap ini perubahan kota atau perkembangan kota sudah mulai mengarah ke kematian. Oke, pastinya kota itu memiliki fungsinya. Nah, di sini ada fungsi-fungsi kota. Yang pertama itu pusat produksi. Lanjut, ada pusat perdagangan, ada pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, dan pusat kesehatan. Nah, kota pastinya punya pola peruangannya. Apa aja sih? Yang pertama, inti kota, status kota, suburban, kota satelit, dan zone area. Nah, di sini aku akan kasih tahu gambaran dari model struktur ruang kota. Yang pertama, teori konsentrik menurut Burgess. Yang kedua, teori sektoral menurut Homer Holt 1930. Lalu ada struktur model sektoral dan teori inti berganda dari Harris dan Ullman 1945. Nah, itu dia penjelasan dari aku tentang kota. Tapi yang di sini aku membahas juga antara keduanya. Ada apa sih dengan kota dan desa? Kenapa mereka saling berhubung dan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap satu sama lain, walaupun dia sangat berbeda dari segi bentuk atau seluruh bagiannya itu sangat berbeda, tapi dia saling terhubung. Apa sih yang bikin dia terhubung? Ini aku mau memperlihatkan dan menjelaskan struktur ruang desa dan kota. Nah, di sini ada pola memanjang atau linear. Gambaran seperti ini. Lalu yang kedua ada pola memanjang. Nah, gambarnya itu seperti ini. Untuk penjelasannya kalian bisa lihat dari gambar-gambar geometrik ya. Ada pola mengelilingi fasilitas tertentu, pasar, waduk, dan.
Nah, jadi dia itu mengelilingi, bentukannya berbulat. Jadi nanti aku sih. Dan yang terakhir ada pola terpusat. Pola terpusat itu biasanya dia ada di daerah pegunungan karena dia itu terpusat di bagian situ-situ aja, karena biasanya dia itu dekat dengan kerabatnya. Jadi letak kondisi tempatnya pun dia dekat dengan kerabat. Ada pola pemukiman desa di Indonesia. Yang pertama itu linear, gambarnya seperti ini. Nah, dia itu memanjang jalan raya, terus pantai, terus sungai, jalan kereta api. Terus ada gambar radikal seperti ini. Nah, biasanya itu ada di daerah pegunungan. Kalau ada kesebar seperti ini gambarnya, dia tuh biasanya ada di pegunungan. Desa dan kota pastinya saling berhubungan kan. Nah, interaksi desa dan kota itu apa? Interaksi desa dan kota adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih, yang dapat menimbulkan gejala atau penampakan permasalahan baru. Karena interaksi desa dan kota. Di sini aku liatin gambarnya. Untuk penjelasannya, yuk jelasin detailnya. Dari dalam gambar tersebut sudah kita tahu ada yang namanya pusat kota. Pusat kota itu adalah city. Lalu yang kedua ada suburban, atau yang bisa dibilang sub daerah perkotaan. Jadi suatu wilayah yang lokasinya berdekatan dengan pusat kotanya. Lalu ada suburban freight, atau jalur tepi sub daerah perkotaan. Nah, di situ wilayahnya dikelilingi dengan sub daerah perkotaan yang merupakan peralihan daerah menuju desa. Yang keempat ada urban freight, atau jalur tepi daerah perkotaan yang paling luas. Semua batas wilayah terluar di kota ditandai dengan sifat-sifat mirip dengan wilayah kota, kecuali wilayah pusat kota. Dan yang kelima ada rural urban freight, atau jalur batas desa kota, ditandai dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang terakhir ada rural atau daerah perdesaan. Dalam desa dan kota pastinya tidak mungkin kalau nggak ada pengaruh atau dampaknya. Nah, di sini ada dampak positif dan dampak negatif bagi desa dan kota. Pengaruh positif atau dampak positif bagi desa yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pendidikan. Yang kedua, pembangunan fasilitas pendidikan. Yang ketiga, pengembangan sarana transportasi. Yang keempat, penggunaan teknologi tepat guna di desa. Masuknya para ahli ke desa dan lancarnya hubungan desa dan kota. Tapi ada pengaruh negatif nih bagi desa. Yang pertama, perpindahan penduduk usia muda ke kota. Rusaknya ekosistem desa berupa lahan. Dan yang terakhir, penetrasi kebudayaan sehingga menyebabkan pudarnya budaya di desa. Nah, dampak positif dan negatif bagi kota itu tentu ada. Yang pertama, dampak positifnya kemajuan bidang transportasi yang menghubungkan desa dengan kota. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja. Yang keempat, akulturasi kebudayaan. Yang kelima, dan yang terakhir memungkinkan pernikahan campur. Lalu dampak negatif bagi kota, ada slum area, tata ruang kota tidak ideal, dan munculnya konflik antar etnik. Itu semua penjelasan aku tentang desa dan kota. Kesimpulannya adalah desa dan kota bukanlah dua hal dunia yang berbeda, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang saling melengkapi. Nah, terima kasih atas semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian wawasannya tambah luas, tambah banyak,